Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman semua seputar Bitcoin. Untuk saat ini portofolioku udah di angka 678 juta ya men, dimana kalau misal kita cek ke bagian wallet, di sini posisinya paling besar tetap adanya di Bitcoin. Koinnya ada 0,529155852 atau setara dengan 591.504.611. Dan kalau misalnya teman-teman scroll ke bawah, ini banyak banget koin-koin lain. Semua koin-koin yang aku beli ini merupakan koin micin, dimana aku nggak beli ini tujuannya nggak investasi ya men, yaitu hanya untuk spekulasi. Dan kenapa aku melakukan ini? Karena menurut aku pribadi ini bisa memberikan return yang gede, tapi kalau misalnya aku kehilangan uang pun aku nggak akan kehilangan uang yang signifikan. Karena kalau di total semua koin-koin micin ini bahkan nggak nyampe 20 juta, sedangkan portofolioku di Bitcoin itu udah angkanya jauh-jauh lebih besar daripada koin micin. Jadi koin micin ini bukan investasi ya men. Saranku pribadi kalau misalnya teman-teman masuknya di Bitcoin ataupun Ethereum aja. Dan update juga di portofolio pintu earnku sekarang sejauh ini aku udah mendapatkan 201.303 Satoshi Airman atau setara dengan 2.250.207. Dan ini dimana aku setiap 12 jam aku mendapatkan sekitar 0,00001668 Bitcoin atau 1668 bit atau 1668 Satoshi Airman. Oke, aku bakal coba jawab pertanyaan dari teman-teman semua karena udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Kak Aryono X. Token micinnya kok minus semua, nggak ada yang lebih dari 1 juta? Nah, kalau misalnya aku tunjukin, bener ya teman, portofolioku di token micin ini kebanyakan berkurang, ada yang tinggal 900.000, ada yang tinggal 400.000 bahkan, ada yang tinggal 700.000. Ini jawabannya adalah karena yang udah untung biasanya aku jual ya teman, jadi yang udah profit, yang angkanya udah di atas 1 juta, bahkan 1 juta lebih jauh, aku pasti take profit, kemudian take profitnya tersebut aku pindahkan. Pindahkannya kemana? Pindahkannya lagi-lagi ke yang utama, yaitu Bitcoin. Jadi kita dalam berinvestasi sebenarnya kalau metode aku pribadi nih teman-teman boleh ikuti boleh nggak, kita mainnya adalah defense sama offense ya teman. Dimana kalau misalnya Bitcoin itu adalah bisa dibilang sebagai goldnya, Bitcoin itu adalah yang buat hedging atau buat defense. Jadi istilahnya aset defensif kita adalah Bitcoin. Dan aset ofensif kita apa? Aset ofensif kita adalah altcoin. Dimana altcoin ini kalau kita investasi tujuannya adalah untuk menghasilkan return. Kemudian setelah returnnya kita dapatkan dari altcoin, kemudian kita pindahkan lagi ke aset utama kita atau aset pertahan kita, yaitu Bitcoin. Nah, nanti dalam jangka panjang Bitcoin ini yang akan memberikan kenaikan signifikan ya teman. Jadi kalau misalnya metode yang aku pribadi lakukan adalah seperti itu. Tapi apakah metode itu 100% benar? Jawabannya ya enggak juga ya men, karena setiap orang punya gaya bermainnya masing-masing. Kalau misalnya gaya bermain aku adalah karena aku percaya Bitcoin adalah aset di masa depan, dan setelah aku mempelajari banyak video seputar Bitcoin, setelah aku baca buku Bitcoin standar, setelah aku gali lebih dalam, aku cukup percaya bahwa Bitcoin ini adalah aset masa depan dan bisa memberikan return yang luar biasa di kedepannya. Bahkan ini ada satu gambar yang sederhana banget ya men, ini adalah total global asset value, ini adalah aset dari semua aset kelas yang ada di dunia. Ada real estate, ada bond itu obligasi, money, equities, art, cars, dan collectibles, kemudian gold. Nah, seperti yang teman-teman ketahui kan Bitcoin itu sekarang udah menjadi salah satu aset terbesar dunia, dimana kalau nggak salah peringkatnya itu sekitar di atas silver, nilainya itu sekitar 1, berapa T, aku lupa, sekitar 1,5 T lebih. T-nya adalah triliun dolar ya kan. Nah, kalau misalnya di gambar ini kamu lihat nih masih 400 B, ini karena gambarnya mungkin beberapa bulan ataupun beberapa tahun lalu, di mana Bitcoin harganya belum setinggi sekarang ya teman, karena sekarang Bitcoin udah mengalami kenaikan harga, jadi Bitcoin sekarang market cap-nya udah sekitar 1 triliun. Nah, mungkin teman-teman lihat 1 triliun dolar itu udah gede ya, karena masuk 10 besar top aset class. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan semua aset class yang ada di dunia ini, seperti properti, obligasi, money, atau uang, kemudian equity, saham, bahkan gold aja masih belum tembus, di mana Bitcoin ini sebenarnya kan adalah gold 2.0 atau gold digital ya teman. Nah, kalau misal kamu lihat semua ini masih banyak banget potensi untuk Bitcoin bisa menjadi gede. Bahkan yang paling awalnya aja, paling basicnya aja mengalahkan gold. Kalau menurut aku Bitcoin di kedepannya bakal bisa mengalahkan gold. Ya mungkin kalau misalnya nggak 1 tahun ke depan, nggak 2 tahun ke depan, tapi aku ya cukup yakin lebih dari 10 tahun ke depan pasti Bitcoin
Bitcoin ini bisa mengalahkan gold. Karena kenapa? Karena Bitcoin ini bahkan lebih aman dan lebih fleksibel. Coba kalau misalnya kamu pengen ngirim gold dari Jakarta ke Amerika, gimana kamu mau kirimnya? Nggak semudah itu kan. Sedangkan Bitcoin, kamu dengan satu kali transaksi digital, kamu kirim uang, mau kamu kirim berapa puluh miliar, berapa ratus miliar, itu akan bisa diproses dengan sangat cepat. Berbeda kalau misalnya kamu mau ngirim, katakan 100 miliar dalam bentuk gold, yaitu kamu kirim 100 kg emas, ya kan pasti akan sulit banget transportasinya dibandingkan dengan Bitcoin, di mana Bitcoin itu digital. Jadi menurut aku pribadi, Bitcoin pasti bisa ngalahin gold. Nah, kemudian kita bayangin masih banyak aset class lainnya. Sekarang ini retail masih belum gitu mandang Bitcoin, karena sekarang belakangan yang lagi rebutan Bitcoin itu adalah institusi besar seperti BlackRock, Fidelity, Michael Saylor juga dengan MicroStrategy-nya belanja terus. Nah, sekarang yang FOMO itu lagi pada institusi besar. Nanti bentar lagi, kalau misalnya masyarakat udah mulai sadar, semakin banyak retail yang pengen masuk ke Bitcoin, apakah kamu yakin Bitcoin market cap-nya tetap bakal di 1 triliun? Menurut aku pribadi, jauh ya, man. Pasti nanti banyak dana yang katakan dari real estate masuk berapa persen, dari bond masuk berapa persen, dari money masuk berapa persen, dari equities juga pindah berapa persen ke Bitcoin. Aku nggak akan kaget kalau Bitcoin akan mengalami kenaikan harga yang signifikan di kedepannya. Kalau katakan masuk 20 triliun aja, itu udah sama dengan 20 kali harga Bitcoin yang sekarang ya, man. Nah, Bitcoin sekarang harganya $70.000, dimana kalau misalnya 20 kali, ya bisa tembus $1 juta. Makanya kalau kamu lihat di luar sana, banyak banget pakar-pakar keuangan seperti Cathie Wood, itu udah memprediksi Bitcoin bisa tembus sampai jutaan dolar di tahun 2030 ya, man. Maka dari itu, begitulah strategi dan pandanganku. Menurut aku pribadi, Bitcoin itu adalah aset defensif, sedangkan altcoin bisa kita gunakan sebagai aset kita menghasilkan uang, kemudian uang kita hasilkan, kita pindahin lagi semuanya ke Bitcoin. Sebagai aset defensif kita, ibaratnya kita nyetok emas atau buat hedging aja ya, man. Nah, semoga bantu ya. Berikutnya dari Kak Tekta 9483, kripto bisa margin call seperti forex nggak sih? Jawabannya adalah bisa, tapi bisa atau enggaknya tergantung dari kamu belinya di apa ya, man? Di spot atau futures. Kalau misal kamu beli di spot, contohnya di aku belinya kan ini 600 jutaan, ini semuanya di spot ya, man. Dimana ini adalah uang yang aku investasikan, jadi aku top up cash, kemudian aku beli koin-koinnya. Nah, kalau di spot ini, ya kita nggak akan bisa dikenakan margin call ya, man. Berbeda dengan kalau misalnya kamu menggunakan leverage, kamu menggunakan future longs, future short, nah itu kamu bisa kena likuidasi ataupun bisa kena margin call. Itulah kenapa kalau misalnya buat teman-teman yang masih pemula, aku lebih rekomendasikan kamu investasinya di spot aja biar lebih aman, karena resikonya lebih terkontrol. Dan lagi pula kalau misalnya di spot, kalau kamu nggak jual ya kamu nggak bakal rugi. Contohnya kamu sekarang beli Bitcoin harganya 1 miliar. Ya kalau nanti katakan Bitcoin harganya turun ke 500 juta, kalau misalnya kamu nggak jual Bitcoin kamu, ya kamu tetap nggak akan mengalami kerugian. Bahkan kalau misalnya nanti harga turun, ya kamu tinggal serok lebih banyak lagi, atau kamu average down Bitcoin kamu ya, men. Sehingga nanti kamu bisa masuk di harga yang lebih murah. Aku pribadi, aku juga udah memiliki conviction yang tinggi di Bitcoin, jadi kalau Bitcoin harganya turun dari sekarang, aku nggak akan ketakutan terus menjual, aku nggak akan panic selling. Yang aku lakukan, aku akan menyetok barangnya lebih banyak lagi. Nah, itu semoga membantu ya buat Kak Tekta. Berikutnya dari Kak Maski09 mau tanya, Bang, yang dimaksud investasi kripto itu kita beli koinnya pas turun, terus pas harga naik dijual lagi. Apakah begitu? Ya, simpelnya emang seperti itu ya, men. Simpelnya adalah kita beli di harga yang murah dan kita jualnya di harga yang lebih mahal. Jangan sampai kita mentalitasnya kebalik ya, men. Karena kan sering banget di luar sana tuh orang yang kalau misalnya harganya lagi melonjak tinggi, dia malah ikut FOMO, akhirnya dia ikut beli, masuknya malah di pucuk tertinggi atau di harga tinggi-tingginya. Kemudian harganya tiba-tiba drop dalam banget, dia ketakutan, malah panic selling, terus akhirnya dia jual posisinya karena nggak mau kehilangan duitnya. Akhirnya yang terjadi adalah dia membeli di harga yang tinggi, jualnya di harga yang lebih rendah, alias dia malah cut loss dan merugi. Nah, sebenarnya mentalitas kita sebagai seorang investor harusnya kebalik ya. Di saat market lagi pada ketakutan, disitulah saat yang tepat untuk kita masuk ya, men. Tapi di saat greed lagi tinggi-tingginya, semua orang lagi bullish, semua orang lagi FOMO-FOMOnya, ya saatnya kita untuk melepas barang ataupun menjual. Nah, kalau misalnya investasi di kripto ini, apakah kita beli pas harga turun, kemudian harga naik dijual lagi? Tergantung ya, men. Kalau misalnya aset seperti Bitcoin, daripada kamu sulit-sulit untuk berusaha timing the market, karena marketnya susah banget di timing ya, men. Kamu kalau misalnya miss berapa hari terbaik aja, kamu bisa kehilangan returnnya semuanya. Karena kalau misalnya kamu lihat, kalau misalnya kamu udah ikutin videoku dari beberapa video sebelumnya, itu kenaikan Bitcoin bisa tiba-tiba loncatnya begitu ya, men. Dalam satu hari tiba-tiba loncat 20%.
Kemudian nanti beberapa saat dia konsolidasi, nggak gerak sama sekali, tiba-tiba satu hari loncat lagi 10%, loncat 20%. Maka dari itu bisa dibilang kita nggak bisa timing the market. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita beli, atau kamu juga boleh ikutin caraku di mana kita beli secara rutin aja. Aku pun seperti itu ya, men. Kenapa aku bisa untung sampai 200 juta lebih di Bitcoin? Ya karena aku waktu itu masuknya pas harga 40 ribuan, kemudian setiap ada uang ya aku DCA-in terus. Ada uang dapat gaji, masukin. Ada uang dapat endorse, masukin. Setiap kali ada penghasilan, aku masukin ke Bitcoin. Dan kedepannya aku juga bakal seperti itu. Setiap ada pemasukan, aku masukin langsung ke Bitcoin. Kalau Bitcoin, menurut aku pribadi, cara itu yang lebih tepat. Nah, kalau misalnya untuk altcoin atau koin-koin lainnya, sebenarnya itu lebih ke arah berdasarkan dengan projectnya dan narasinya, teman. Kalau misalnya nanti koin tersebut ada use case-nya, kemudian nanti di masa depan teknologinya bakal diadopsi, kemudian banyak yang menggunakan teknologi tersebut, ya harganya bisa naik gila-gilaan. Tapi di luar itu juga tetap ada koin-koin lain yang mungkin gak ada fundamental tapi bisa tiba-tiba naik karena komunitasnya kuat. Contohnya seperti meme coin dan sebagainya. Jadi sebenarnya strategi untuk investasi setiap koin itu berbeda-beda. Tergantung koin apa yang kamu bahas di sini ya. Kalau kamu nggak mau pusing-pusing, menurut aku pribadi yang paling gampang aja kamu investasi di Bitcoin dan beli aja secara rutin. Kemudian kamu jual sekitar 1 tahun sampai 2 tahun lagi dari sekarang. Itu yang paling mudah ya, men. Semoga bisa membantu ya buat Kak Maski. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti aku bakal jawab di video berikutnya supaya video ini nggak kepanjangan. Kemudian bagi teman-teman yang baru mulai berinvestasi, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang ada di bawah supaya kamu bisa dapat bonus untuk memperbesar portofolio kamu. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.